Ya, selamat berjumpa lagi para investor saham yang budiman. Bertemu saya lagi Budi Setianto, kreator Easy Stock, yaitu aplikasi eh, mobile phone, aplikasi penilai eh, nilai wajar saham yang sudah Anda bisa akses kembali setelah development karena sistem kita sempat shutdown karena harus mengikuti prosedur Google Play dan Anda sekarang bisa mengakses langsung dari Google Play melalui handphone Anda. Acara kita hari ini adalah kita menghitung nilai wajar yang paling mudah dengan easy stock ini, yaitu saham-saham yang IPO. Yaitu kita mencoba menghitung saham PT Trinity Dynamic yang sudah listed kemarin tanggal 10 Juni 2021 dengan kode saham TRUE. Nah ini kalau dari Easy Stock Anda bisa mengakses kembali, Anda masuk ke Google Play, Anda ketik Easy Stock, ada lingkaran biru merah, Anda klik aja, Anda download lagi, setelah download Anda open, dan Anda akan masuk atau menemukan display seperti ini. Untuk yang 4 negara itu hanya Indonesia yang baru bisa diakses, yang baru tersedia nilai wajarnya untuk 790 sekian saham. Dan untuk menu forecast simulator di bawah itu diperuntukkan untuk menilai saham-saham private, baik itu saham IPO yang belum listed atau saham-saham yang betul-betul murni private yang tidak ada rencana IPO sama sekali, yaitu perusahaan-perusahaan yang mungkin Anda miliki dan Anda bisa menilai di situ. Nah, kita coba gimana cara menghitungnya. Nah, cara menghitungnya tentunya kita harus ambil dulu datanya. Kita ambil dulu datanya. Sebentar, nanti ini ambil datanya. Kita kebalik lagi ke dalam sistem, kita lihat. Oke. Nah, di situ Anda lihat PT Trinity ya, itu bisa Anda lihat PT Trinity Dynamic. Anda download aja di situ, Anda menemukan prospektus seperti ini. Jadi, prospektus yang Anda temukan adalah seperti ini. Ini agak lambat, oke. Ya, ini lagi download, oke. Ya, seperti inilah. Prospektus seperti ini. Saya enlarge aja ya. Saya enlarge. Mungkin saya enlarge lagi. Oke. Ini saham ini bergerak di bidang properti. Mau tahu ya cari di BJ. BJ. Nah ini detail. Trinity Dynamic bidang usaha bergerak di bidang real estate, sektornya properti dan real estate. Itu ada susunan direktur, komisaris. Sebentar. Mungkin belum masuk ke screen Anda. Saya lihat dulu. Oke, sudah masuk ya ke screen Anda. Jadi di situ Anda bisa lihat pemegang sahamnya siapa, yang dijual ke masyarakat di situ kan 20%. Nah, yang kita harus ketahui pertama-tama adalah untuk cara menghitung adalah berapa saham yang beredar. Nah, kita lihat di sini. Sebelum penawaran umum, saham yang beredar atau yang ditempatkan dan yang disetor itu adalah 6 miliar sekian. Sedangkan setelah penawaran umum, jadi dikeluarkan saham dari portefel itu sebanyak 20% atau 1,5 miliar saham, sehingga jumlahnya 7,5 miliar saham. Itu yang kita harus hitung. Oke, ya kita harus hitung itu. Oke, sekarang yang harus kita teliti lagi adalah
Nah, ini setelah Anda masuk ke tadi ya. Nanti saya coba saya susun dulu ini. Oke, ini kita buka prospektusnya ya. Mungkin ternyata agak lambat ini. Oke. Nah, nah ini bentuk laporan keuangannya. Yang kita cari adalah seperti ini. Kalau di ya, kita lihat neraca ya. Nah, oke. Sebelum kita masuk ke situ, saya mau menjelaskan dulu asal mulanya kenapa perhitungan dengan easy stock itu bisa kita andalkan adalah seperti ini. Oke. Seperti tadi ya, jumlah sahamnya 7,5 miliar. Nah, ini kita lihat. Ini ada tampilan neraca. Neraca yang kita gunakan hanya aset lancar, utang jangka pendek dan jangka panjang. Kenapa hanya aset lancar bukan total aset? Karena kita menghitung tingkat likuidasi dan kekuatan working capital. Yang kita cari juga net working capital, bukan working capitalnya. Nah, kalau working capital itu adalah aset lancar kurangin hutang jangka pendek ya, berarti 842 sekian dikurang 458. Itu net current assetnya positif, which is itu bagus ya. Tetapi di dalam perhitungan kami, kita menggunakan net current asset. Di sini kita melihat bahwa net current asset itu harus dikurangi oleh item-item seperti uang muka, biaya dibayar di muka, dan pajak dibayar di muka. Pada dasarnya begini, pada dasarnya uang muka dari proyek itu adalah sesuatu yang kita jaminkan. Jadi back to back, cash to cash. Jadi kita issue bank guarantee, barang garansi itu udah jelas kita punya dana di situ. Atau apapun kolateral yang kita jaminkan ke bank, sehingga bank akan merilis namanya bank guarantee. Jadi itu sebetulnya bukan uang yang real yang kita terima. Makanya itu harus diomit di dalam perhitungan net current asset. Apa dasarnya sebetulnya perhitungan ini? Dasarnya adalah kita menggunakan ini. Nah, dasar appraisal saham easy stock adalah mengikuti paham Benjamin Graham. Benjamin Graham adalah penulis buku Investment Classic, Security Analysis, dan Intelligent Investor. Benjamin Graham adalah guru Warren Buffett pada saat dia kuliah, dan Benjamin Graham juga pelaku daripada bisnis saham karena beliau memiliki perusahaan security company, dan Warren Buffett secara terbuka menyatakan bahwa gaya investasi dia adalah mengacu 80% dari Benjamin Graham dan 15% Philip Fisher. Itu sudah disampaikan dalam buku karangan Janet Low. Ya, 80%, 85% mengacu pada Benjamin Graham, artinya dia mengacu kepada perhitungan nilai wajarnya Benjamin Graham. Nah, bagaimana Benjamin Graham menghitung? Yaitu menggunakan rumus seperti ini. Nah, rumus seperti ini rumus stock valuation yang kita namakan, dan ini penulis atau kreator dari Easy Stock sudah memperoleh hak cipta atau intellectual property right untuk programming komputer selama 50 tahun ke depan. Jadi intinya adalah masukannya adalah data dari quarterly financial report. Yang perlu dipahami dalam quarterly financial report adalah report kuartal keberapa itu. Kalau kuartal keempat itu udah fix 12 bulan. Kuartal 1 itu baru 3 bulan. Kuartal kedua baru 6 bulan. Kuartal ketiga baru 9 bulan. Jadi semuanya harus disetahunkan. Yang disetahunkan adalah cuma aspek earning, bukan aspek neraca. Nah, di situ
Yang kita pakai adalah profit and loss, cash flow, dan balance sheet. Ditambah dengan auditor's note. Karena di situ ada catatan-catatan yang tidak akan dirilis dalam report short list. Yang kita gunakan adalah report long list, yaitu report yang diissue oleh akuntan publik. Bukan sekedar tabel-tabel neraca dan tabel-tabel profit and loss dan cash flow. Nah, itu nanti akan menjebak karena banyak perusahaan atau emiten itu mengeluarkan biaya modal atau capital expenditure sampai puluhan triliun tiap tahun. Nah, itu yang suka diabaikan oleh para analis. Mereka tidak memperhitungkan capital expenditure, tetapi mereka selalu memasukkan namanya depreciation, amortization. Nah, ini sebetulnya depreciation and amortization itu adalah penyeimbang dari dana yang kita sudah keluarkan untuk belanja modal, baik itu untuk investasi, pengembangan pasar, pengembangan produk, research and development, dan lain sebagainya. Oke, dari situ kita bisa menarik atau memperoleh free cash flow. Free cash flow itu digabungkan dengan net working capital dan nilai likuidasinya atau surplus deficit balance sheet. Setelah itu, kedua komponen ini, free cash flow dan net working capital dan liquidation, kita gabungkan dengan menggunakan growth government bond. Dan kita diskon faktorkan selama 10 tahun, terus menggunakan safety factor-nya Benjamin Graham, yaitu margin of safety, dengan default-nya 30%, sehingga kita punya dua nilai wajar tertinggi dan terendah. Ini sama seperti dengan kalau Anda adalah pemain teknikal, ada support dan resistance. Oke, berarti kita terus kita lihat cara berhitungnya. Nah, ini data-datanya ya. Nah, ini oke, dan segala macam. Oke. Nah, ini semuanya harus kita setahunkan. Nah, di sini cara mencarinya nih, ini. Apa yang disebut dengan capital expenditure? Ada penambahan aset tetap. Di sini yang tertulis ada 157 juta. Akumulasi depreciation-nya adalah penambahannya 769 juta. Nah, itu bisa kita hitung langsung nanti melalui easy stock. Bagaimana easy stock itu menghitung? Oke, nah, kita lihat dulu. Nah, ini juga kalau Anda mencari di sini ya, Anda mencari di prospektus ya, Anda harus masuk ke belakang terus. Dan ini penjualan. Dan ingat, ini harus disetahunkan, harus dibikin 12 bulan. Nah, di sini nggak mungkin bayar dividen karena perusahaan baru umumnya tidak bayar dividen. Di sini ada perolehan aktif tetap kan sekian. Tapi depreciation-nya di mana? Di sini nggak ada depreciation-nya. Makanya Anda harus cari di bagian bawahnya. Nah, seperti ada non-performing loan. Non-performing loan nggak ada di sini. Di mana nyarinya? Nanti kita akan menemukan non-performing loan itu di mana. Nah, di sini ada non-performing loan tuh ada di sini. Nah, ini agak lambat ya. Non-performing loan. Tadi kita sudah kepada aktiva tetap ya, ada. Nah, di sini kan tahu jelas kan 272 sama 2019 ini yang kita lihat yang 157 dan 769 ya. Nih, performing loan tuh dari mana kita lihat? Adalah piutang. Nah, ini piutang yang lebih dari 90 hari itu udah non-performing. Jadi ini pakemnya rumus kami. Jadi sudah harus kita abaikan dan kita sekarang langsung menghitung ke easy stock. Oke, dari easy stock Anda klik forecast simulator. Nah, ini Anda harus isi PT Trinity Dinamika Tbk, bidang industrinya properti, subsektornya real estate, posisi Indonesia, kota Jakarta, dan email. Ingat, ini email Anda. Anda harus ingat. Kalau Anda
nggak type email Anda, mungkin Anda tidak bisa akses masuk ke dalam. Nah, udah Anda isi, ini kita masuk ke dalam untuk gimana cara menghitungnya. Oke. Nah, kita mulai hitung nih sekarang ya. Kita mulai hitung. Oke, pertumbuhan berapa? Anggap kita pertumbuhan real estate 2%. Oke ya. Government bond, gimana nyari government bond ini? Government bond adalah eh, nah, ini Anda bisa, Anda bisa cari di sini. Ini government bond. Ini adalah Indonesian Bond Agency ya. Di situ Anda bisa cari government bond untuk 10 tahun, yaitu 6,4942. Nah, itu. Kita tulis 6,4942. Oke. Nah, sekarang kita lihat kita hitung lagi ya. Kita balik lagi ke easy stock. Oke. Nah, oke, kita lihat di situ ke capital expenditure. Capital expenditure di sini emang mungkin harus dipahami di sini karena apa, ada masalah sedikit dari programming kita. Ini kita belum bisa robah, tapi nanti di resultnya yang disebut capital expenditure di sini untuk pengertian untuk menghitung perusahaan private itu adalah capex tambah opex tambah depreciation amortization. Oke. Kalau capex pasti kan dia belanja modal, berarti itu adalah expenses. Kalau depreciation amortization itu adalah suatu income, seolah-olah suatu income. Dan kalau other income and expenses itu tergantung besar income atau besar expensesnya. Nah, kita sudah hitung itu adalah 2 miliar 2337 698 196. Ini netnya seperti ini. Anda bisa hitung. Coba aja Anda buka prospektusnya itu. Itu capex, opex atau apex, opex, depreciation, amortization. Anda hitung semuanya. Pasti segitu jumlahnya. Dan itu sudah disetahunkan. Ingat, ini harus disetahunkan. Oke, sekarang kita isi net net income. Net income itu sudah disetahunkan adalah 34 7 34 7 60 722. Oke. Utang jangka pendek pasti minus kan? Utang jangka panjangnya 317 254 786 613. Oke. Kita isi utang jangka pendek minus juga kan? 458 845 174 196. Oke. Saham yang beredar adalah tadi Anda sudah lihat ya, situ 7,5 miliar, 75 69 850 123. Oke. Dividen nggak ada, ekuitas sebetulnya Anda nggak ngisi karena sebetulnya ekuitas hanya untuk rasio-rasio, tapi bisa lah Anda tulis ekuitasnya 176 752 303 840. Oke, aset lancar bersihnya 797 269 937 393. Oke. Nah, sudah kan? Ini semua komponen udah kita isi semuanya. Dividen tuh 0. Nggak ada dividennya, kita nggak usah isi. Government bond yield-nya itu seperti itu. Nah, kita klik. Berapa nilainya? Dan Anda bisa lihat, saya ingin menunjukkan berapa harga ininya,
harga offering price ya. Offering price harganya adalah di situ Rp100 per saham. Rp100 per saham dengan dana target yang dicapai 151 miliar, ya kan? Nah, oke. Sekarang kalau harga 100 gimana? Kita hitung nilai wajarnya. Kita hitung ya nilai wajarnya. Klik di sini. Tinggal klik yang hijau. Nah, udah berubah. Ini berubah berapa nilainya? 190 sama Rp100. Artinya, harga penawaran IPO-nya Rp100 per lembar saham, itu nilai intrinsic value terendahnya itu adalah Rp100,51. Berarti dia cuma punya upside 190,92. Artinya upside-nya ya tinggi 90% gitu. Upside-nya tinggi. Kalau lihat harga sekarang, kita lihat harga sekarang ya. Oke, kita lihat berapa true. Harga sekarang itu stock price 474. Sudah sangat-sangat overvalue. Dia tertingginya cuma 190. Di sini tercatat harga hari ini per menit ini adalah 474. Artinya apa? Harga yang sudah dikemas atau hasil dari interaksi jual beli atau bid offer di pasar itu menghasilkan harga 474. Padahal harga tertinggi dia cuma 190. Jadi Anda pikir-pikir kalau Anda mau masuk di pasar sekunder saat ini. Kalau Anda beli pada saat IPO, itu mungkin menguntungkan karena upside-nya bisa sampai 4 kali lipat. Gitu kan? Atau upside secara perhitungan isi stok hanya 90%. Kalau ini udah 400%. Karena harga nominal yang ditawarkan adalah Rp100. Nah, ini cara menghitung termudah dan ini Anda bisa akses saja. Anda bisa istilahnya bisa download dan Anda bisa memakai aplikasi ini free of charge ya, free of charge. Nah, ini saya coba menjelaskan lagi bahwa di pasar modal umumnya di dunia itu pemain itu intinya terbagi dua. Institutional investor yaitu pemain besar dan retail investor. Pemain besar itu jumlahnya hanya 10%, sisanya ada retail investor. Tetapi yang menggerakkan mungkin hampir 50 atau lebih daripada uang yang beredar adalah institutional investor. Itu di antara mereka ada dana pensiun, ada perusahaan asuransi seperti Jiwasraya, Asabri, dan ada yang disebut bandar. Nah, bandar itu dikelola biasanya oleh fund manager. Fund manager itulah seperti Beni Cokro yang memainkan dana-dana institusi yang berujung kepada kerugian nasabah sekian puluh triliun. Dan itu bisa menyebabkan terjadinya kerugian seperti zero sum game gitu. Nah, itu kalau kasusnya Jiwasraya itu berbeda gitu. Oke, jadi di sini yang terjadi adalah apa analisa yang dilakukan di pemain pasar modal? Ada dua, fundamental dan teknikal. Teknikal itu yang paling populer, itu sekitar 90%, 80% itu menggunakan analisa grafik. Nah, tapi ingat, investor institusional juga melakukan teknikal, tapi mereka profesional. Nah, kalau mereka profesional, oke. Tapi yang jelas, teknikal itu tidak memperhatikan sama sekali kinerja keuangan, tidak sama sekali gitu. Jadi tolong dibedakan. Di sini yang kita bahas adalah analisa fundamental, bukan analisa teknikal. Kalau analisa teknikal hanya memperhatikan pergerakan harga, memperhatikan volume perdagangan, memperhatikan volume perdagangan antara bid and offer. Nah,
Selebihnya ada analisa yang disebut analisa rumors dan news. Itu bukan analisa, itu adalah murni 100% gambling atau murni 100% perjudian gitu. Nah, gabungan antara fundamental technical sering digunakan oleh institutional investor. Dan ini saya pikir Anda Pak sebagai pemain teknikal, Anda bisa memakai easy stock ini sebetulnya. Easy stock ini kegunaannya apa? Untuk mengukur pada saat Anda membeli sehingga Anda bisa memperhitungkan dalam artian memperhitungkan bagaimana supaya Anda tidak melampaui portfolio Anda, tidak terlalu overshoot, tidak terlalu investment gitu. Nah, ini yang bahaya. Di sini kita lihat setelah ada hasil di situ. Nah, di situ juga Anda bisa melihat ada narasi merah namanya tutorial. Itu Anda klik tutorial di situ, Anda akan masuk ke. Nah, ini tutorial yang ada di YouTube, Anda bisa gunakan di sini ya. Oke, Anda bisa gunakan di sini. Nah, ini bisa. Oke. Kita skip aja dulu ya. Kita skip aja dulu. Dan ini oke. Sekarang kita masuk ke dalam. Sorry. Sebetulnya ini apa yang kita bisa lakukan selain menghitung nilai wajar saham adalah di situ ada 790 sekian saham yang sudah beredar. Anda klik di sini. Oke. Anda klik di sini, ada semuanya. Misalnya Anda lihat saham UNTR, grup Astra. UNTR. Oke. Nah, report udah Q1 2021 malahan di sini. Anda lihat. Harganya berapa? Harganya 22.000. Upside-nya masih tinggi tuh. Bisa naik ke level 48.000 harganya. Oke. Dan ini ada fitur-fitur lain seperti key financial ratio, return on equity, debt to equity, profit margin, dan lain sebagainya. Ini sudah secara robotik bisa langsung menampilkan. Dan ini apa yang Anda bisa dapat fitur-fitur yang free of charge adalah historical chart. Nah, Anda bisa lihat 2 minggu, 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan. Oke. Anda bisa lihat lagi fasilitas-fasilitas apa. Company profile. Nah, ini relatif sama, nggak terlalu menarik. Oke, kita belum kembangkan sampai sejauh ini. Video profile. Nah, video profile tentang, nah ini, UNTR kan. Nah, oke, United Tractor itu. Oke, udah ya, kita balik lagi. Nah, kita lihat di situ. Tadi kan kita ketik UNTR ya. UNTR. Checkmark, kita cek. Bentar ini. Di sini pertampilannya kurang ini. Oke, kita masuk lagi ke UNTR atau kita cari lagi ya. Adro. Oke. Adro itu Q4 2020 masih update sekali. Dan kita lihat di sini ada forecast simulator. Apa artinya? Nah, forecast simulator Anda bisa melakukan exercise dengan merubah-rubah angkanya menurut perhitungan Anda. Di sini kan lihat, di situ downside-nya lumayan dalam, itu harga 1395, higher band-nya itu 1561. Oke. Sekarang kita lihat forecast simulator. Nah, forecast simulator ini adalah aplikasi premium, ini yang berbayar. Oke.
Anda merubah karena ini kan naik ya, apa batu bara naik terus, Anda take 5%, perlu cek 5%, utang jangka pendeknya mungkin Anda kurangin dari, oke ini 5% aja growth-nya ya. Growth-nya 5%. Ini bisa utang jangka pendek Anda mau kurangin dari 15, 500, 383, 500, tuh enggak. Nah, oke ya, klik. Ini kan 1561. Kalau saya rubah 5% dan utangnya saya kurangin, berapa nilai tertinggi dan nilai terendahnya? Kita lihat. 1561 sama 300 ya. 1561 sama 300. Nah, naik dia. 1852. Nah, oke. Itu. Kita lihat mungkin PT lain, misalnya BBRI. Q4, kita lihat stok simulatornya. Oke, pertumbuhannya BBRI kita mau 4 aja, 4%. Sementara di sini 68 ya, 6.820. 6.800 sehingga closingnya cuma 4.000. Kita klik di sini. Kita klik. Kan tadi turun ya, dari 6% turun, berarti dia 5.000 sekian. Oke, ini Anda bisa pakai kalau Anda udah advance, ini berbayar, fasilitas premium, ada 2 fasilitas premium yang menjadi andalan kita adalah stock simulator dan best stock selection. Best stock selection, nah ini. Anda bisa lihat semua parameter-parameter, ada net current asset, free cash flow, dividend, revenue growth, dan lain sebagainya juga. Anda bisa melihat industri apa yang Anda pilih. Sekarang ini, saya mau cari yang murah, under value. Oke, under value, biarlah yang itu semuanya. Saya melihat volume perdagangan yang 2 juta. Oke, 2 juta dan saya mau lihat saham-saham properti atau mining. Mining aja. Saya melihat miningnya juga apa? Batu bara, coal mine. Saya lihat red filter. Nah, inilah saham PT BA, ITMG, Adro. Ya, ini Anda bisa exercise sendiri, Anda bisa cukup membayar 150.000, Anda bisa memilih saham dengan fasilitas best stock selection, atau Anda bisa memodifikasi saham-saham yang